Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Gestalevania dari kelas 2F Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan asas par imparem non habet imperium dan menganalisis kasus tentang penjabat Amerika Serikat yang diberhentikan terkait serangan Benghazi. Baiklah, mari kita mulai. Yurisdiksi ini berkaitan erat dengan konsep kedaulatan. Yurisdiksi dapat diartikan sebagai pelaksanaan negara dalam pelaksanaan negara untuk menerapkan hukumnya atau kewenangan negara dan memberikan konsekuensi terhadap orang atau benda, juga kepada lingkungan di wilayahnya. Asas par imparem non habet imperium yang perlu adalah pihak yang memiliki kedudukan yang sama tidak boleh saling menerapkan yurisdiksinya. Jadi dalam hal ini, negara sama-sama memiliki kedaulatan, artinya memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan hukumnya atau yurisdiksinya. Penerapan dari yurisdiksi ini biasanya dilakukan negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, yudikatifnya. Konsep yurisdiksi sama dengan konsep kedaulatan, yang artinya kedaulatan itu tidak bisa absolut diterapkan secara eksternal, tetapi tetap ada batasannya, yang berarti kedaulatan negara itu dibatasi oleh kedaulatan negara yang lain. Sama halnya yurisdiksi. Yurisdiksi suatu negara atau kewenangan negara menerapkan aturan hukum itu dibatasi oleh institusi negara yang lain karena sama-sama berdaulat. Jadi sifat atau konsepnya itu relatif, yang dikatakan dalam Aklon Norwegian Fish with Yurisdiksi menyakup dua hal, yaitu yurisdiksi dalam hukum perdata dan yurisdiksi dalam konsep hukum pidana kriminal. Yurisdiksi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Yurisdiksi teritorial, yang artinya kewenangan negara menerapkan aturan hukumnya berbasis dari teritorial, dari wilayah tempat terjadinya tindak pidana. Artinya negara tersebutlah yang punya kewenangan untuk menetapkan aturan hukumnya. Ya, lalu yurisdiksi subjektif, yaitu negara tempat kejahatan itu dimulai adalah negara yang berwenang yang menerapkan aturan yurisdiksinya berdasarkan yurisdiksi teritorial subjektif. Negara di mana kejahatan itu diselesaikan, maka negara itu memiliki hak untuk menetapkan yurisdiksinya berdasarkan yurisdiksi teritorial objektif ini. Biasanya terjadi dalam konteks kejahatan itu melebihi yang bersifat lintas batas atau melebihi suatu negara yurisdiksi suatu negara. Yurisdiksi personal yang mendasarkan kepada orangnya baik si pelaku maupun korban. Yurisdiksi personal juga dikenal dengan yurisdiksi nasionalitas yang dibagi menjadi 2, yaitu personal aktif dan pasif. Yurisdiksi personal aktif artinya negara berhak menerapkan aturan hukumnya untuk suatu tindakan pidana di mana pelaku adalah warga negaranya atau dilihat dari kewarganegaraan pelaku. Yurisdiksi personalitas pasif, asas par imparem non habet imperium, adalah prinsip hukum internasional yang secara harfiah berarti negara yang setara tidak memiliki kekuasaan di atas negara yang setara. Prinsip ini adalah salah satu dari beberapa prinsip yang digunakan dalam hubungan internasional untuk mengatur hubungan antara negara-negara yang setara, kedaulatan dan kedudukannya. Secara umum, asas ini menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi daripada negara lainnya dalam hukum internasional. Artinya, semua negara dianggap setara dalam hubungan internasional dan memiliki hak untuk diakui secara independen dan merdeka, serta memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Asas par imparem non habet imperium juga memiliki beberapa implikasi praktis dalam hubungan internasional. Di antaranya,
Tidak ada negara yang boleh memaksakan kehendaknya kepada negara lain secara sepihak. Setiap negara harus menghormati hak dan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Tidak ada negara yang boleh mengeksploitasi atau memanfaatkan negara lain secara tidak adil, terutama dalam hal ekonomi dan politik. Tidak ada negara yang boleh menggunakan kekuatan militer atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya dalam hubungan internasional. Dalam praktiknya, asas per imparem non habet imperium adalah salah satu prinsip utama dalam hukum internasional yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Dengan mengakui dan menghormati hak kedaulatan negara lain, negara-negara diharapkan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan konflik secara damai. Asas par imparem non habet imperium adalah prinsip hukum internasional yang secara harfiah berarti negara yang setara tidak memiliki kekuasaan di atas negara yang setara. Prinsip ini adalah salah satu dari beberapa prinsip yang digunakan dalam hubungan internasional untuk mengatur hubungan antara negara-negara yang setara kedaulatan dan kedudukannya. Secara umum, asas ini menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi daripada negara lainnya dalam hukum internasional. Artinya, semua negara dianggap setara dalam hubungan internasional dan memiliki hak untuk diakui secara independen dan merdeka, serta memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Asas par imparem non habet imperium juga memiliki beberapa implikasi praktisi dalam hubungan internasional. Di antaranya, tidak ada negara yang boleh memaksakan kehendaknya kepada negara lain secara sepihak. Setiap negara harus menghormati hak dan kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Tidak ada negara yang boleh mengeksploitasi atau memanfaatkan negara lain secara tidak adil, terutama dalam hal ekonomi dan politik. Tidak ada negara yang boleh menggunakan kekuatan militer atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya dalam hubungan internasional. Dalam praktiknya, asas par imparem non habet imperium adalah salah satu prinsip utama dalam hukum internasional yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Dengan mengakui dan menghormati hak kedaulatan negara lain, negara-negara diharapkan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan konflik secara damai. Peristiwa yang terjadi di Benghazi, Libya pada 11 September telah menimbulkan permasalahan dalam konteks hukum internasional yang harus dianalisis secara rinci. Beberapa aspek yang harus diperhatikan meliputi yurisdiksi, tindakan milisi, dan perlindungan diplomatik. Yurisdiksi dalam hukum internasional adalah kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengadili suatu kasus. Dalam kasus ini, yurisdiksi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi personal. Yurisdiksi teritorial berlaku untuk Libya karena peristiwa terjadi di wilayah Libya. Oleh karena itu, Libya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, yurisdiksi personal berlaku bagi warga negara Amerika Serikat yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku yang melakukan kejahatan terhadap warganya. Tindakan milisi dalam kasus ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kelompok milisi yang melakukan serangan terhadap kantor perwakilan Amerika Serikat telah melanggar hak diplomatik dan hak perlindungan diplomatik. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina.
tentang hubungan diplomatik yang menyatakan bahwa semua negara harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap misi diplomatik dan staf diplomatik. Serangan terhadap misi diplomatik dapat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap negara yang bersangkutan dan dapat menimbulkan konflik internasional. Perlindungan diplomatik juga menjadi perhatian penting dalam kasus ini. Diplomat dan kantor perwakilan Amerika Serikat memiliki hak dan keistimewaan khusus dalam hukum internasional yang harus dilindungi. Negara yang menjadi tuan rumah kantor perwakilan harus memastikan keamanan dan perlindungan yang memadai terhadap misi diplomatik. Oleh karena itu, pemerintah Libya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada kantor Amerika Serikat. Dalam kesimpulannya, peristiwa di Benghazi, Libya pada 11 September adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Kelompok milisi telah melanggar hak diplomatik dan hak perlindungan diplomatik serta mengancam keamanan internasional. Negara yang terlibat dalam hal ini, Libya dan Amerika Serikat, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap misi diplomatik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.